Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, sebelum belajar, Ibu minta ketua kelas untuk maju ke depan memimpin pelajaran pada hari ini. Teman-teman, sebelum kita berdoa, teman-teman mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Tapi izinkan saya akan berdoa dengan agama saya yaitu Kristen. Mari kita berdoa. Terima kasih kepada ketua kelas, dipersilakan untuk duduk. Oke anak-anak, silakan berdiri semuanya. Kita ambil sikap sempurna karena ini sudah masuk bulan Agustus. Mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Hari Kemerdekaan. Semuanya sikap sempurna. Ya. Membela negara kita. 11 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, saling merdeka, tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Oke, tetap dalam keadaan berdiri, kita akan ice breaking. Ya, silakan ikut yang ada di video ya. Kita sambungkan dulu. Ada yang menyalakan bluetooth-nya, tolong dimatikan. Ya, silakan diikuti. Silakan bergerak. Ya, silakan semua ikuti.
pagi beribadah, Yang Kristen begini ya. makan sehat bergizi, gemar belajar bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Oke. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar bermasyarakat, tidur cepat beristirahat. Ikutin. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Oke, sebelum belajar, Ibu akan mengecek kehadiran. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada ya ketua kelas? Sekretaris ya? Ya, siapa? Ya, kenapa mereka berdua? Sakit. Oke. Kita doakan semoga yang sakit cepat sembuh dan dapat masuk besok hari dan belajar seperti biasanya. Oke, yang Ibu panggil silakan bilang hadir ya. Airin Caroline, Hadir. Al-Fatih, Alexandro, Aprilio, Arya, Cliff, Dimitro, Firman, Ignatius, Immanuel, Ignatius tadi sakit ya, Jasonia, Jovinka, Kevin, Juliana, oke, Kevin Sasongbo, tadi ya, oh iya, kalau Kevin Sinaga ada masuk, oh iya yang sakit tadi ya, oke, lanjut, Marcelo, Duda Fansya, Riansya, Neti, Riquel, Robia, Sri Putri, Basikin, Umar, Angela, Musdalifah, Rifani, oh iya, Anastasia, Haryadi, Putri. Oke. Nah, sebelum belajar hari ini Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, pembelajaran kita yang lalu, kira-kira siapa yang masih ingat Ibu mau tanya? Pembelajaran kita yang lalu tentang apa? Tentang coding dan
Body adalah proses menulis interaksi dalam bahasa khusus agar membuka atau menjalankan perintah-perintah. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Ridwan. Nah, kalau tadi Ridwan sudah menjelaskan pengertian coding, siapa yang bisa menjelaskan apa tujuan dari coding tersebut? Udah kan silakan. Oke, Bunda Pansa, tepuk tangan buat Bunda Pansa. Nah, kalau tadi ada pengertian, ada tujuan. Siapa yang bisa menyebutkan manfaat dari coding itu apa kira-kira? Ya, silakan. Jasonia. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Jasonia. Ini sudah menjelaskan. Berarti pelajaran kita yang lalu banyak sekali yang sudah mengetahuinya tentang pengertian coding dan kecerdasan artifisial. Kalau tadi tentang coding, siapa yang bisa menjelaskan pengertian tentang kecerdasan artifisial? Oke, Haryadi silakan berdiri. Oke, bagus. Tepuk tangan buat Haryadi. Nah, pada anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang pengenalan komputasional dan tentang berpikir komputasional ya. Tentang berpikir komputasional. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama adalah menjelaskan konsep berpikir komputasional dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah mengidentifikasi langkah-langkah dasar dalam menyelesaikan masalah secara sistematis menggunakan pendekatan berpikir komputasional dalam kurung dekomposisi, pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita yang hari ini itu ada dua. Yang pertama menjelaskan konsep berpikir komputasional dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengidentifikasi langkah-langkah dasar dalam menyelesaikan masalah
Iya, betul sekali. Jempol buat kamu yang sudah mendengar dengan benar. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Dalam ilmu komputer, proses berpikir ini dilakukan sebelum mulai menulis coding atau pemrograman. Jika sudah direncanakan dengan baik, maka coding yang ditulis akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan mudah. Tapi ternyata berpikir komputasional juga bisa dilakukan tanpa komputer dan tanpa internet loh. Malah sebenarnya kita tuh sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari membaca buku, mencatat ringkasan pelajaran, hingga mengerjakan tas untuk sekolah besok. Wah, kalau kita sudah bisa menerapkannya setiap hari, berarti kita semua sudah mahir loh. Belum tentu. Contoh-contoh tadi kan menerapkan berpikir komputasional pada masalah yang sederhana. Masih banyak nih masalah yang lebih kompleks, seperti misalnya mengatur keuangan bulanan, apa yang harus dilakukan kalau kamu tersesat di tempat baru, hingga memilih jurusan dan karir. Lalu yang lebih penting lagi, ketika kamu dewasa nanti, kamu akan menghadapi era industri 4 dan bahkan 5. Di sini kamu perlu kecerdasan untuk memanfaatkan dunia digital, mulai dari mencari dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi itu untuk membuat keputusan penting dalam hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan di masa sekarang dan masa depan ini tidak seperti merencanakan coding yang sudah dibuat sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari cara menyelesaikan yang efektif dan efisien. Nah, kalau begitu, bagaimana agar kita bisa berpikir komputasional? Sekarang kita bahas ya, 4 landasan dari berpikir komputasional. Yang pertama, dekomposisi. Dekomposisi artinya membagi masalah kompleks ke bagian yang lebih kecil agar mudah diselesaikan. Misalnya, kamu ditunjuk jadi ketua panitia lomba 17-an. Maka, untuk memudahkan pelaksanaan, kamu bisa menunjuk panitia bagian acara, konsumsi, komunikasi, keamanan, dan lainnya. Yang kedua, pengenalan pola. Artinya mencari kesamaan dan pola di antara bagian-bagian masalah kompleks yang sudah bekerja. Misalnya, kamu hendak melipat dan menyimpan jemuran di rumah, maka kamu perlu bisa mengenali jemuran milik ayah, ibu, kamu, adik, dan milik bersama seperti spray, handuk, dan lainnya. Ini karena jemuran-jemuran itu perlu disimpan di tempat yang berbeda. Yang ketiga, abstraksi. Artinya fokus pada informasi yang penting saja, mengabaikan detail yang tidak diperlukan. Misalnya, kamu hendak menceritakan pengalamanmu berwisata ke luar kota. Tentunya kamu mengalami banyak hal dari mulai berkabin gas, berfoto bersama, makan di restoran, menginap di hotel, hingga perjalanan pulang. Tapi nggak mungkin kan kamu ceritakan semua kejadian dengan detail pada teman-temanmu. Pasti mereka bosan kalau kelamaan. Jadi kamu harus hindari beberapa kejadian yang menarik saja untuk diceritakan pada teman. Yang terakhir, algoritma. Artinya membuat langkah-langkah penyelesaian atau membuat aturan yang diikuti untuk menyelesaikan masalah. Misalnya kamu diberi daftar belanja di supermarket oleh ibu, ada minyak goreng, telur, kopi, sayur, dan kopi. Lalu kamu harus buru-buru karena ibu sudah mau pasang dengan minyak goreng itu. Nah, kalau seperti ini, satu cara yang efisien misalnya mulai dengan mengambil barang yang paling dekat dari pintu masuk hingga terakhir yang paling dekat dengan kasir. Nah, itu dia 4 landasan berpikir komputasional yang perlu diterapkan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Lalu berikutnya, apakah ada cara untuk mengasah kemampuan berpikir komputasional? Tentu ada. Selain bisa coba kamu terapkan ke masalah sehari-harimu, kamu bisa juga latihan soal untuk mengasahnya. Misalnya, gurumu akan memberikan soal-soal computational thinking di mata pelajaran matematika, bahasa Indonesia, dan IPAS dalam kurikulum mereka. Selain itu, kamu bisa ikut tantangan bebas Indonesia juga. Yuk, coba simak satu contoh soal computational thinking. Dalam bis studi wisata, ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke 3 tujuan berbeda. Bis berhenti pertama di restoran, lalu hotel, dan terakhir di museum. Hanya ada satu tempat penyimpanan koper di samping bis, yang hanya bisa dibuka dari satu pintu. Sopir bis ingin mengatur
koper penumpang hingga mudah dikeluarkan. Bantu supir bis menentukan urutan memasukkan koper-koper itu ke dalam tempat penyimpanan. Pertanyaan, koper kelompok anak yang mana yang dimasukkan terakhir? A. Anak yang ingin pergi ke museum. B. Anak yang ingin pergi ke restoran. C. Anak yang ingin pergi ke hotel. Atau D. Yang mana pun boleh. Soal ini diadaptasi dari challenge.bebas.org. Kalau kamu tahu, coba ya dijawab di kolom komentar. Kejar cita, kejar ilmu, raih cita. Oke, sudah selesai menonton? Bagaimana? Sudah paham apa belum? Tentang berpikir komputasional. Siapa yang menyimak tadi? Ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan berpikir komputasional? Ya, silakan. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Oke, bagus, tepuk tangan. Jadi, tadi telah menyimak tentang pengertian berpikir komputasional. Nah, ada yang bisa menyebutkan contoh-contoh yang bisa diterapkan dari berpikir komputasional? Oh iya, silakan. Ada yang menyimak? Ya. Oke, bagus. Tepuk tangan. Nah, jadi sekarang ibu akan bertanya. Kalau kalian datang di sekolah, pasti kalian sebelum datang di sekolah pasti menyiapkan pembelajaran yang akan belajar pada hari ini. Tentunya ada langkah-langkahnya. Nah, itulah yang disebut dengan berpikir komputasional. Sama seperti yang contoh terakhir. Coba kalian lihat contoh yang video terakhir ini. Nah, di sini dia jelaskan. Dalam Menentukan urutan memasukkan koper. Nah, dalam sebuah bus studi wisata ada 3 kelompok anak yang akan diantarkan ke
Oke, silakan dibagi saja siapa yang akan membuat nomor 1. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 3 siapa yang mau lihat soalnya? Nah, kelompok 3 bagus ya, sudah ada yang mulai kondisinya tadi sudah paham. Nanti nomor 3, kelompok 3 akan mengerjakan sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2. Kalian akan menemukan langkah-langkah untuk mencari buah favorit yang kalian sukai. Oke? Buah favorit apa saja yang kalian sukai. Ya, jadi kemudian minggu lalu juga ibu sudah menyuruh kalian membuat poster kesukaan. Jadi hari ini kalian boleh melaporkan poster tersebut, oke? Ya, silakan bekerja sama, oke? Membagi tugas, ini soal beberapa, oke? Ya, silakan bekerja sama. Oke, guys, setelah selesai, kalian akan presentasi di depan kelas, boleh? Oke, silakan kerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, kalau yang kedua, bagaimana? Sudah sampai mana? Oke, berdiskusi ya. Kira-kira berapa menit? Siapa yang suka olahraga? Kalian suka olahraga apa kelompok 2? Biasanya kalau belajar yang olahraga, sukanya senam atau renang atau voli atau sepak bola? Basket, oke. Kalau pendapat siapa? Kalau Marcelo suka olahraga apa? Badminton. Kalau ketua kelas? Voli. Kamu? Oke, senang. Kalau kamu? Oke, renang. Sama kita yang renang. Kelompok 3 sudah diskusi. Ya. Oke, kelompok 3. Tentang buah kesukaannya. Ya. Waktu tinggal 10 menit lagi ya. Tinggal 10 menit. Kelompok 1 sedang membahas tentang minuman kesukaan mereka. Ya, kelompok 3 lagi berdiskusi.
Silakan. Gantian. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2 bisa tunjukkan ke Ibu bagaimana membuat grafik data algoritma yang kalian buat dari berpikir komputasional. Coba silakan diperlihatkan ke teman-teman. Ya, depan saya silakan teman-teman boleh lihat grafik yang dibuat oleh kelompok 2. Coba angkat dan perlihatkan ke teman-teman. Oke, sudah? Sudah bisa lihat ya? Bisa? Oke, silakan. Kalian bisa kembali ke tempat dulu. Siapa yang bisa maju ke depan berikutnya? Kelompok 1 atau kelompok 3? Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo maju. Ayo maju. Maju. Ayo maju. Silakan kelompok 1, tolong yang mau presentasi suaranya yang besar, yang bisa kedengeran, ya? Ah, belum? Ya Allah. Kelompok 3, oke bagus, maju. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Suaranya yang bagus ya. Oke, silakan ya kelompok 1 sama kelompok 2 tolong perhatikan. Silakan. Silakan. Ya, suara yang besar ya. Adik-adik boleh? Atau siapa? Silakan. Oke, Firman. Silakan. Udah besar ya. Ya, silakan dibaca hasil presentasinya. Bisa dengar kelompok 2? Tidak. Oke, ayo suaranya yang lebih besar. Siapa yang suaranya bagus? Suaranya biasa jadi pemimpin upacara. Nah,
Oke, adakah poster yang dibuat? Ya, coba perlihatkan ke teman-teman poster apa yang kalian buat. Jadi poster ini adalah poster kesukaan buah dari kelompok 3. Jadi bisa beritahukan berapa orang yang menyukai buah apa? Jadi kalian buah apa yang disukai? Yang pertama buah apa? Buah mangga. Kemudian yang kedua buah apa? Buah jeruk, dan yang ketiga buah anggur. Kalau buah mangga ada berapa orang yang menyukainya? 4 orang. Coba angkat tangan, siapa-siapa yang mereka? Oke, 1, 2, 3. Oh, sudah 5 ini yang buah mangga. Berapa orang? 4. 1, Adi-Adi. Yang kedua siapa namanya? Yang ketiga? Mbak. Oke, yang suka buah jeruk. Oke, 1, 2. Suka buah jeruk ya? Yang ketiga buah anggur. Oke, siapa yang suka buah anggur? Oke, buah ketiga. Tadi kamu sudah. Ya, jadi 2 orang suka anggur. Oke, mana posternya? Coba perlihatkan ke kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 dan kelompok 2 bisa lihat posternya? Oke, sudah ya? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Dan terakhir adalah presentasi dari kelompok 1. Ayo maju. Silakan. Ibu harap yang akan memberikan presentasi suaranya bisa didengar oleh kelompok yang lain. Oke, silakan maju ke depan. Siapa yang akan Oke, siapa yang akan membacakan jawabannya? Tolong maju ke depan sedikit. Lalu baguskan waktunya. Waktunya baguskan. Oke. Ya, siap ya. Kelompok 1 silakan. Yang kelompok lain silakan menyimak. Silakan dibaca. Jawaban kalian buat tadi. Sudah tahu? Sudah kan? Oke, silakan. Sudah tahu tadi? Ya, oke, bagus. Silakan dibaca. Yang nomor 1. Ini kan? Tengok posisinya apa? SD, guru, dan siswa. Oke, lanjut. Yang kedua, deskomposisinya ini yang kalian tulis. Yang pertama menentukan apa dulu. Oke, dan soalnya yang pertama dibacakan. Coba soalnya tadi yang mana? Soal nah, yang pertama tanya setiap anggota kelas tentang minuman favorit mereka. Ada apa-apa saja? SD, guru, dan siswa. Coba mana yang SD? Angkat tangan. Ada SD cuma 2. Cuma 2 orang? 3 orang? Coba angkat tangan. Oke, 2 orang. Oke, 1, 2, 3, 4. Yang es jeruk? Es jeruk 2. Oke, kalau susu? 2. Oke, lanjut. Ada yang kedua. Catat hasilnya di tabel. Ini kalian sudah buat tabelnya ya? Oke, bagus. Yang ketiga, hitung jumlah pemilik untuk tiap minuman. Sekarang ibu tanya, tesnya ada berapa orang? Ada 4 orang. Tadi siapa-siapa namanya? Ada Tasya, ada Cliff, ada siapa lagi yang ketiga? Ada Dia. Kemudian siapa lagi yang satunya? Iya, yang jeruk. Ada siapa saja? Ada Putri, ada siapa lagi? Ada 1. Dan susu ada berapa orang? Ada 2. Obia sama Ustaz. Oke, yang keempat, tentukan minuman terfavorit.
sampai dengan kelompok 3 sudah selesai ya yang tadi. Oke, sudah ya. Nah, kalau sudah selesai, sekarang Ibu ada tugas untuk kalian buat masing-masing. Ada soal pilihan ganda di dalam video. Kalian akan menjawabnya. Silakan ambil buku dan alat tulisnya. Silakan simak baik-baik video yang akan Ibu putar ini. Sudah siap? Siap ya? Ada 10 soal. Silakan perhatikan. Ibu akan berhentikan soalnya dan Berpikir kalian menjawab. komputasional, computational thinking. Pengertian berpikir komputasional, computational thinking adalah proses berpikir yang terstruktur dan sistematis dalam menyelesaikan masalah yang kompleks dengan cara yang dapat dilakukan oleh manusia, komputer, atau keduanya. Pendekatan ini sangat penting dalam era digital karena membantu siswa dan individu untuk memecahkan masalah dengan efisien dan logis. Menurut Janet Emwing tahun 2006, pelopor konsep ini berpikir komputasional adalah sebuah cara berpikir yang melibatkan perumusan masalah dan solusi sedemikian rupa sehingga solusi tersebut dapat dilaksanakan secara efektif oleh agen informasi, manusia, atau komputer. Berpikir komputasional terdiri dari 4 komponen utama yang saling berkaitan, yaitu decomposition, pemecahan masalah, pattern recognition, pengenalan pola, abstraksi, dan algorithm design, perencanaan algoritma. Pertama, decomposition adalah proses memecah suatu masalah besar atau kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Tujuannya adalah untuk memahami masalah secara lebih mendalam dan menyelesaikannya secara bertahap. Misalnya, ketika seseorang ingin membuat aplikasi e-learning, masalah besar ini dapat dipecah menjadi submasalah seperti pembuatan sistem login, pengelolaan materi pelajaran, penilaian otomatis, dan tampilan antarmuka pengguna. Dengan begitu, pengembang dapat fokus menyelesaikan satu bagian terlebih dahulu sebelum menggabungkannya menjadi solusi utuh. Komponen kedua adalah pattern recognition, yaitu kemampuan untuk mengenali pola, tren, atau kemiripan dalam data atau proses. Dengan mengenali pola, seseorang dapat memahami struktur masalah dan menerapkan solusi yang sama atau serupa pada kasus lain. Misalnya, dalam pemrosesan data penjualan, jika ditemukan bahwa penjualan selalu meningkat pada akhir pekan, maka pola ini dapat dimanfaatkan untuk merancang strategi promosi yang lebih efektif. Dalam konteks pemrograman, pengenalan pola digunakan saat mengembangkan algoritma yang sering berulang, seperti pengurutan atau pencarian data. Selanjutnya adalah abstraction, yaitu proses menyederhanakan masalah dengan cara menyaring informasi yang penting dan mengabaikan hal-hal yang tidak relevan. Abstraksi membantu kita untuk fokus pada inti dari masalah tanpa terganggu oleh detail yang tidak perlu. Misalnya, saat mendesain aplikasi pemesanan makanan, pengguna tidak perlu mengetahui proses memasak makanan secara rinci, cukup menampilkan nama menu, harga, dan estimasi waktu pengiriman. Dengan demikian, solusi menjadi lebih efisien, mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Terakhir,
terakhir, algoritma desain adalah perancangan serangkaian langkah-langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Algoritma harus dirancang secara runtut dan jelas agar bisa diimplementasikan baik oleh manusia maupun oleh komputer. Sebagai contoh, untuk menentukan nilai tertinggi dari sekumpulan data siswa, langkah-langkah logis yang bisa dirancang meliputi membaca semua nilai, menyimpan nilai terbesar sementara, membandingkan dengan nilai berikutnya, dan terus memperbarui hingga semua nilai diperiksa. Perancangan algoritma memungkinkan solusi dijalankan secara otomatis, konsisten, dan dapat diuji efisiensinya. Keempat, komponen ini, decomposition, pattern recognition, abstraction, dan algoritma desain merupakan landasan dalam berpikir komputasional yang tidak hanya penting dalam bidang informatika, tetapi juga sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, pengambilan keputusan, dan berbagai bidang ilmu lainnya. Dengan menguasai cara berpikir ini, seseorang dapat menjadi pemecah masalah yang lebih baik, berpikir lebih logis, serta mampu menghadapi tantangan kompleks secara sistematis. Saatnya masuk dalam soal. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini, kemudian tulis jawabannya di kolom komentar. Soal Oke, soal yang pertama, silakan dijawab. Apa yang dimaksud dengan decomposition dalam berpikir komputasional? A. Mengulang kembali proses yang sudah dilakukan sebelumnya. B. Mengabaikan informasi yang tidak penting. C. Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. E. Memecah Satu, apa yang dimaksud dengan decomposition dalam berpikir komputasional? A. bagian-bagian kecil lebih mudah ditangani. Oke, jawabannya apa? Ya, silakan kelompok 3. Jawabannya oke, tepuk tangan, benar? Nah, oke, kita lanjut nomor 2. Mengulang kembali proses yang sudah dilakukan sebelumnya. B. Mengabaikan informasi yang tidak penting. C. Menyusun langkah-langkah penyelesaian masalah secara sistematis. D. Memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah ditangani. Ya. Oke, yang kedua. Kita masuk yang kedua. Soal nomor Nomor 2, contoh dari pattern recognition yang tadi adalah A. Menyaring informasi yang tidak relevan dari sebuah data. B. Menyusun langkah-langkah untuk membuat algoritma. C. Menemukan pola pengeluaran bulanan dari laporan keuangan. D. Apa ini? Membagi masalah besar menjadi bagian kecil. Oke, silakan kelompok 2. Udapan siap? C. Jawabannya menemukan pola pengeluaran bulanan dari laporan keuangan. Benar? Oke, tepuk tangan. Sekarang kita akan masuk ke soal selanjutnya. Dua, contoh dari pattern recognition adalah A. Menyaring informasi yang tidak relevan dari sebuah data. B. Menyusun langkah-langkah untuk membuat algoritma. C. Menemukan pola pengeluaran bulanan dari laporan keuangan. D. Membagi masalah besar menjadi bagian kecil. Oke, soal nomor 3. Soal nomor 3. Abstraction dalam berpikir komputasional berguna untuk Oke, abstraction dalam berpikir komputasional berguna untuk apa? A. Menentukan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. B.
A. Menentukan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. B. Mengabaikan informasi yang tidak penting agar fokus pada inti masalah. C. Mengulang proses secara berulang untuk mencari solusi. D. Membagi tugas ke dalam beberapa bagian yang bisa diselesaikan tim. Lanjut. Soal nomor 4. 4. Dalam proses membuat algoritma, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah apa? Coba, siapa yang bisa jawab? Coba, Jackson. Jawabannya adalah C. Memahami dan menganalisis masalah. Benar atau salah? Benar. Bagus, tepuk tangan. Oke, jadi dalam proses membuat algoritma, langkah pertama membuat yang harus algoritma, dilakukan langkah adalah pertama yang harus dilakukan adalah A. Mencari pola dalam data. B. Menulis pseudocode. C. Memahami dan menganalisis masalah. D. Menyaring informasi penting dari masalah. Oke, bagus ya. Berarti kalian sudah paham. Yang nomor 5 sekarang ya. Kita lanjut nomor 5. Soal nomor 5. Nah, kalau nomor 5 ini Ibu minta Iqbal yang jawab. Oke. Seorang siswa diminta membuat sistem absensi digital untuk sekolahnya. Langkah pertama yang sebaiknya dilakukan dengan pendekatan berpikir komputasional adalah A. Mendesain tampilan antarmuka sistem. B. Menulis kode program menggunakan bahasa pemrograman tertentu. C. Memecah sistem absensi menjadi fitur-fitur seperti login, input data, dan rekap data. D. Mencari tahu aplikasi serupa yang sudah ada di internet. Ya, Iqbal, jawabannya adalah apa? Jawabannya ya, Iqbal salah ya. Jawabannya adalah C. Benar? Benar? C. Oke, tepuk tangan. Ya, jadi tidak apa-apa ya kalau Iqbal salah. Pasti ada jawaban yang benar. Jawabannya adalah Iqbal memecah sistem absensi menjadi fitur-fitur seperti login, input, apalagi data, input data dan apa ini? Rekap data. Jadi ini yang soal nomor 5 ini adalah pendekatan berpikir komputasional. Oke, lanjut yang nomor 6. Soal nomor 6. Seorang pedagang online Untuk soal nomor 6 Ibu minta Firman yang menjawabnya. Oke. menyadari bahwa penjualannya meningkat setiap tanggal 25 sampai 30 setiap bulan. Pendekatan berpikir komputasional yang paling tepat untuk memanfaatkan informasi ini adalah A. Melakukan abstraksi dengan menyaring data pelanggan. B. Mengabaikan pola tersebut karena dianggap kebetulan. C. Merancang strategi promosi khusus berdasarkan pola tersebut. D. Menambahkan fitur login ke aplikasi toko online. Oke. Silakan jawabannya adalah apa? Firman, apa? Jawabannya C. Benar teman-teman? Oke, tepuk tangan. Benar sekali ya. Jadi jawabannya adalah merancang strategi promosi ya. Lanjut nomor 7 Ibu minta Immanuel jawab. Soal nomor 7. Dalam proyek membuat aplikasi jadwal pelajaran digital, seorang siswa memutuskan hanya menampilkan mata pelajaran, jam, dan hari tanpa menampilkan informasi seperti guru pengampu atau ruang kelas. Pendekatan berpikir komputasional yang digunakan adalah A. Decomposition. Ya, silakan Immanuel. Apa jawabannya? C. Benar teman-teman? Oke, bagus. Tepuk tangan buat Immanuel. Jadi dalam jadwal pelajaran digital dia melakukan pendekatan apa? Abstraction. Ya, oke. Lanjut. Nomor 8 Ibu minta ketua kelas menjawabnya. B. Algorithm design. C. Abstraction. D. Pattern recognition. Jawabannya adalah tadi
siswa membuat algoritma untuk menentukan siswa dengan nilai tertinggi dalam satu kelas. Namun, algoritma tersebut juga bisa digunakan untuk menentukan karyawan dengan gaji tertinggi di perusahaan. Ini menunjukkan bahwa algoritma tersebut memiliki sifat A. Terbatas pada satu konteks, B. Fleksibel dan dapat digunakan ulang, C. Hanya bisa digunakan dalam bidang pendidikan, D. Tidak dapat digunakan dalam kehidupan nyata. Oke, ketua kelas jawabannya B. Benar teman-teman? Nomor 9, seorang guru meminta siswanya untuk membuat Nomor 9, Ibu minta Haryadi menjawabnya. Nomor 9. solusi dari masalah kemacetan lalu lintas di sekitar sekolah. Pendekatan berpikir komputasional yang dapat digunakan siswa untuk mulai menyusun solusi adalah A. Mencatat semua keluhan dari warga, B. Membagi masalah kemacetan ke dalam aspek-aspek seperti waktu padat, jenis kendaraan, dan lokasi parkir, C. Menyalahkan pihak sekolah atas kurangnya manajemen lalu lintas, D. Mengusulkan penambahan jumlah siswa tanpa membuat rencana lalu lintas. Oke, silakan Haryadi jawabannya. Menurut kamu benar, B? Membagi masalah kemacetan ke dalam aspek-aspek seperti waktu padat, jenis kendaraan, dan lokasi parkir. Benar apa yang dijawabkan oleh Haryadi? Benar? Benar, oke. Tepuk tangan buat Haryadi. Oke, terakhir soal terakhir Ibu minta Putri yang menjawab. Putri Perhitungan. Oke, terakhir ya. Soal nomor 10. Soal nomor 10. Dalam sebuah proyek pembuatan aplikasi perpustakaan digital, tim pengembang menemukan bahwa beberapa fitur saling tumpang tindih dan menyebabkan redundansi data. Langkah berpikir komputasional mana yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi masalah ini? A. Menambahkan lebih banyak fitur baru untuk menutupi masalah. B. Mengabaikan masalah tersebut karena tidak terlalu penting. C. Melakukan abstraksi untuk menyederhanakan data dan menghilangkan duplikasi. D. Membagi fitur menjadi modul yang terpisah tanpa Oke. Jawabannya adalah apa? C. Melakukan abstraksi untuk menyederhanakan data dan yang redundan. menghilangkan apa ini? Tulis jawab. Duplikas. Oke? Tepuk tangan buat Putri. Oke, dari soal-soal tersebut kalian sudah cukup memahami bagaimana tentang berpikir komputasional. Dengan soal yang begitu banyak tadi dan kita sudah berkelompok juga, kalian Ibu rasa sudah cukup memahami pembelajaran pada hari ini. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan bertanya untuk lebih memahaminya ya. Nah, tadi sudah menjelaskan tentang berpikir komputasional. Siapa yang menjelaskan? Boleh menjelaskan kembali apa yang disebut dengan berpikir komputasional? Oke, ada? Berpikir komputasional tadi, ada yang bisa menjelaskan? Ada? Jackson yang tadi? Tadi siapa yang menjelaskan pemikiran berpikir komputasional? Ada nggak tadi? Ya, silakan. Oke. Berpikir komputasional adalah proses berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan efektif dan efisien. Oke, jadi menyelesaikan masalah secara efektif dan efisien. Oke, tepuk tangan dulu sekali lagi. Nah, selain
berikan penghargaan yang setinggi-tingginya buat kalian karena kalian sudah menyelesaikan semua masalah pada hari ini, yaitu tugas secara berkelompok dan secara individu. Nah, untuk pelajaran minggu depan kita akan membahas tentang etika dan resiko kecerdasan artifisial. Ibu harap kalian sudah mempelajari terlebih dahulu supaya ketika kita masuk ibu akan bertanya, kalian sudah lebih memahaminya. Untuk itu ibu minta kita ice breaking dulu. Silakan berdiri. Oke? Kalau ibu pengen begini, coba kalian bikin ini Marini. Ini apa? Marini. Kalau begini Marijo. Begini apa? Kalau begini? Kalau begini? Marijo. Kalau begini menari. Oke, kalau begini di atas. Kalau begini menara. Oke, coba ikut tanya. Marini menari di atas menara. Oke, Marini, Marijo ke atas menara. Oke, siap ya. Oke, 1, 2, 3. Marini, Marijo ke atas menara. Marini, Marijo ke atas menara. Marini menari di atas menara. Di atas menara. Marini menari. Yeay, oke, duduk ya. Oke, silakan duduk. Oke, kita akan menyanyikan lagu Kota Manado. Tahu tak? Kota Manado. 1, 2, 3. Kami tepuk tangan. Oke, nah untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, ibu minta tadi karena sudah dibuka dengan agama Kristen, ibu minta yang beragama Muslim di depan, saya berdoa di depan. Silakan ambil sikap sempurna untuk teman-teman yang berdoa. Semuanya anak-anak berdoa. Mana tuh sikap berdoa? Mari berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terima kasih. Silakan duduk di depan siap. Oke,